Bunda boleh nggak kasih bocoran? Kira-kira di antara LLDU siapa nih yang akan duluan menikah? Kita tahu nih mestinya. Kita kan langsung nanya nih sama Bunda ya. Jadi sebenarnya ada hubungan spesial nggak sih antara L sama Echa? Jadi anak-anak kadang-kadang menceritakan sih, ini nih, aku lagi deket sama ini nih, gitu. Oh. Curhat Bensar kali ini kita akan membahas tentang independent woman. Independent woman seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ada yang bilang nih mereka susah mendapatkan pasangan. Ada juga yang anggapan kalau misalnya mereka adalah sosok yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi sebenarnya independent woman itu apa sih? Biasanya wanita independen mudah untuk memikat hati para pria loh sayang. Karena hidupnya mandiri, terus mampu tampil percaya diri, punya dedikasi dalam kehidupannya, bahkan merupakan sosok yang inspiratif loh. Di Curhat Bensar kali ini, kita akan kedatangan salah satu independent woman yang sangat-sangat inspiratif. Ini ada Bunda Maya Estianti. Hai. Terima kasih Bunda udah mau datang di Curhat Bensar. Sama-sama. Jujur ini aku rada deg-degan karena Bunda adalah bintang tamu kedua di Curhat Bensar ini. Jadi nggak pernah ada bintang tamu gitu kan. Biasanya aku cuma kayak emang sendiri saja gitu. Nah kali ini bisa ada kedatangan independent woman yang udah bener-bener strong banget ya kan, ada Bunda Maya. Nah, kalau misalnya menurut Bunda Maya sendiri, independent woman atau wanita independen itu sebenarnya kayak gimana sih? Kalau aku sih, yang penting aku pengen diurus. Urus aku. Apa tuh independent woman? Ya, ini kan lagi akhir-akhir ini emang lagi sering omongan independent woman yang lagi di FYP di mana-mana. Iya benar yang tadi Bunda itu lagi banyak yang bikin ya. Tapi kan Bunda sekarang udah ada yang urus. Ya, independent woman tuh tadi kan Sarameda bilang bahwa agak mudah untuk memikat laki-laki ya. Iya. Sebenarnya gue agak kurang setuju sih, karena gitu ya? Kalau pengalaman gue ya, beda dengan survei ya. Kalau pengalaman gue ini dulu, survei sih, by survei. Ini kan survei ya gitu. Tapi pengalaman gue kayak dulu laki-laki takut mendekat sama gue. Kenapa? Gak tahu. Pokoknya gue sempat yang lama gitu nggak pacaran gitu. Terus gue bilang gini sama teman gue laki, kan gue temennya laki-laki juga ya. Kenapa ya gue nggak punya pacar ya gitu ya? Terus teman gue laki bilang gini, lo sih menakutkan. Orang mau deketin lo segen gituin. Ini cewek butuh duit nggak sih gitu loh. Kayak gitu. Iya kan kalau deketin kan belum tentu harus butuh duit kan. Kan kita kadang butuhnya disayang. Ternyata gitu. banyak laki-laki yang minder. Jadi akhirnya nggak berani ngedeketin gitu loh. Padahal pengen tapi takut gitu ya. Pengen tapi takut. Karena mungkin melihat mungkin dipikir awalnya memang aku yang kayaknya seakan-akan memberikan sinyal body language aku adalah memberikan sinyal-sinyal gue punya spek yang tinggi loh buat pasangan gitu kan. Karena kan independent woman itu kan sebenarnya udah, kalau dibilang tidak butuh laki-laki 50-50. 50% butuh laki-laki, 50% enggak. Karena sebenarnya pada para independent woman itu intinya mereka sudah bisa berhasil memfasilitasi semua. Financial udah aman, ya kan, dia udah bahagia dengan anak-anaknya. Pekerjaan juga. Tapi ini omongan dengan aku kan janda nih. Yeah. Omongan para duda juga sama nih. Gua udah nggak butuh perempuan karena apa? Gua udah happy dengan kehidupan kesendirian gue bahagia dengan teman-teman gue bahagia dengan lingkungan gue gitu, juga nggak butuh cewek gitu kan. Sama dong kita berarti gitu kan. Nah tapi akhirnya kenapa gue akhirnya berani untuk memutuskan menikah? Betul. Gue tetap menjadi independent woman, gue tetap bekerja tanpa dilarang-larang. Laki-laki itu berhasil kalau independent woman kan pasti banyak ada beban-beban yang ditanggung nih. Nah laki-laki yang bersama para independent woman ini nggak pengen para independent woman ini kalau memilih laki-laki menambah beban. Harus meringankan beban. Nah, ketika laki-laki yang itu ada, nah gue kawin. Ya iyalah. Ya kan? Bebannya udah langsung hilang semua dong. Hilang separuh. Oh. Karena emang tipe yang independent woman tuh nggak mau 100% kayak rely on. Kita nggak mau ketergantungan banget 100%. Bukan berarti kita tidak mencintai, tapi kalau di pemikiran gue kan
ada kalanya nanti suatu saat gue akan menjadi janda. Bukan berarti gue janda cerai ya. Pasti kan umurnya kan berbeda jauh. Jadi gue juga mempersiapkan diri untuk seandainya misalnya nanti misalnya 20 tahun kemudian atau 30 tahun lagi, ya kalau secara umur logikanya dia pasti meninggal duluan. Secara umur kan gue beda 14 tahun tuh ya kan. Nah itu kan gue harus tetap mandiri. Supaya kita pada saat kita sendiri pun udah siap menjadi melewati apapun siap, ya. Nggak gugup ketika kita sendiri lagi gitu loh. Ketika misalnya suamiku dipanggil Tuhan ya kan, gitu. Bukan kita mendoakan mati loh ya, tapi wanita mandiri ini itu kan secara logikanya kan pasti kita akan jadi janda lagi itu, ya kan? Karena umurnya jauh di atas gue, suami gue itu. Jadi secara logika, secara ukuran mata manusia, duluan pasti yang dipanggil Tuhan. Tapi kan umur kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu gue duluan, kita nggak tahu juga gitu. Tapi maksudnya minimal kita sudah ada. Kira-kira kalau begini aku tuh masih bisa berdiri sendiri. Ya, makanya dia membiarkan aku untuk berkarya sendiri gitu loh. Yang penting kalau misalnya waktunya suami minta temenin. Iya, bener. Temeninnya jalan-jalan mulu kayaknya ya Bun ya. Berarti happy banget loh. Kerjaannya internasional soalnya enak sih. Jadi apa ya? Kalau dulu kan gue keliling Indonesia untuk nyanyi ya. Kalau sekarang keliling dunia untuk nemenin suami. Oh my god. Itu seneng sih, enak traveling kemana-mana gitu. Apalagi Bunda tuh tipikalnya yang suka traveling ya? Sebenarnya kalau dibilang suka traveling enggak sih, enggak terlalu ya. Apalagi kalau yang pindah itu capek ya. Cuman kalau misalnya cuman sebulan sekali, seminggu atau sebulan 2 bulan sekali, aku masih oke lah gitu loh. Yang misalnya suamiku pergi ke luar negeri, ada beberapa yang event aku nggak mau ikut gitu loh. Udah kamu aja deh gitu, nggak usah gitu. Kalau kata anak zaman sekarang healing ya. Gue bingung healing apaan sih gitu loh. Anak-anak mental zaman sekarang tuh kayaknya cemen-cemen banget hilang. Ih sama banget sama omongan aku. Baru sedikit kerja kayaknya udah riuh, mereka udah aduh gue butuh healing. Kan maksudnya gini, aku kan kerja sama anak-anak yang kayak makin aku tahu berita-berita tuh kadang gara-gara anak-anak host-host aku gitu kan. Jadi mereka kan masih abege-abege gitu ya, yang gaul-gaul, bentar-bentar healing lah, bentar-bentar ini. Jadi kayak update-updatean nih aku taunya dari mereka gitu. Jadi kayak aku sampai bilang kok sama kayak yang tadi Bunda bilang, kok anak zaman sekarang baru sedikit udah healing duit udah habis healing kayaknya. Iya. Healing, jadi kayak menurut mereka kayak pekerjaan itu terlalu berat Bun. Jadi buat mereka yang mungkin nggak seneng kerja keras kali ya. Kalau kita yang seneng kerja keras setiap hari, kalau perlu waktunya bukan 24 jam, tapi 24 jam sehari itu kita kerjain gitu kan. Bener. Kita rindu cuan gitu kan. Bener, aku emang kalau sehari nggak ngapa-ngapain bingung kan ya. Betul. Iya. Mungkin kalau independent woman kayak Bunda gini gimana? Kalau sehari misalnya lagi break gitu. Kalau misalnya di minggu itu udah back to back terus ya kerjaannya, mungkin kita butuh 1 hari untuk break ya. Tapi kalau misalnya kerjaannya agak lebih santai gitu, mungkin ya ngapain kita libur. Bahkan aku kadang-kadang pusing sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Ini liburnya di Indonesia kebanyakan nih. Libur mulu ya kan. Kemarin udah habis 2 minggu Bun. Kita sebagai seorang pengusaha kan kita memikirkan gaji karyawan ya kan. Tapi banyak kan libur nih. Gaji kagak dipotong ibaratnya gitu kan. Iya bener juga lagi ya kan. Soalnya bulan kemarin 2 minggu aku juga baru tahu lagi bangun rumah Bun. Jadi kayak kok rumah gua kagak kelar-kelar 2 minggu kepotong Bun kayak gitu. Ya udahlah. Tapi dulu nih sempet gak sih ada ketakutan kalau misalnya waktu sendiri kan Bunda udah lama nih sendiri gitu. Terus udah kayak gitu mau cari pasangan lagi tuh ada rasa takut gitu? Oh ya, karena pernikahan gue yang sebelumnya kan gue sempat ngalamin trauma ya. Tapi kan itu akhirnya dengan pasangan yang sekarang yang bisa mengambil 50% beban itu kan akhirnya pelan-pelan dibimbing bahwa jangan hidup di masa lalu. Hiduplah di masa sekarang dan masa depan. Jadi kamu jangan pernah melihat ketraumaan itu dibawa sampai sekarang gitu kan. Akhirnya gue mulai untuk bisa merubah diri gue untuk tidak ada, kan dulu gue sangat defend tuh apa ya? Mempertahankan defense lah gitu ya. Defensif gitu kan, karena mungkin ada traumatik di masa lalu. Ada tamengnya lah istilahnya. Pokoknya gitu ya. Dikit-dikit, gak bisa dong gitu kan. Nah kamu ini masih bawa traumatiknya nih gitu kan. Oke. Akhirnya gue, kita ngomongin solusi ke depan seperti apa, problemnya apa, solusinya apa, misalnya gitu. Jadi nggak defensif lagi gitu. Jadi ada teman buat sharing ya Bu? Iya. Karena kan kadang kan kalau misalnya independent woman kan kayak udah dipikirin sendiri semuanya. Semuanya kan udah bisa kita putusin sendiri, ya nggak butuh orang, ya kan.
Tapi ya alhamdulillah sekarang pasangan sekarang itu benar-benar bisa memberikan sebuah ruang yang aku tetap menjadi seorang Maya Estianty yang aku mau dengan berkarya, misalnya jualan, tetap dagang ya kan. Walaupun di industri musik aku udah rada menghilang ya gitu loh. Tapi di pekerjaan yang lain kan dia memberikan ruangan bahwa kamu tetap harus berkarya. Pokoknya apa yang do everything yang bikin kamu happy. Emang yang penting happy ya. Happy, yang penting happy kayak lagunya. Suka. Iya, kalau bundanya happy mah nggak apa-apa Bun. Ya Happy gue sih happy. Justru kalau zaman yang dulu gue dilarang kerja itu malah gue pengen kerja tuh. Tapi kalau sekarang diumbar untuk kerja gue malah kayaknya gue agak kurang-kurangin kerjaan gue ya. Toh udah sebagian besar udah. Nah, independent woman pada saat gue awal-awal tuh gue masih yang gue nggak mau dibayarin. Ya kan? Tapi sekarang udah mulai gue bisa mulai merubah untuk sayang boleh bagi duit nggak? Dulu awal-awal pernikahan, gue masih gengsi tuh. Masih gengsi untuk minta duit sama suami kan. Ya apalagi kan maksudnya secara finansial Bunda juga udah bisa mencukupi diri Bunda sendiri kan. Tapi dia selalu bilang bahwa kamu punya suami loh. Kamu tuh punya suami, kamu ingat ya gitu loh. I'm your husband gitu. Akhirnya gue mulai untuk membiasakan diri untuk sayang boleh bagi duit nggak gitu. Oh my god. Walaupun gitu. cara mintanya kaku ya. Tapi gue udah mulai membiasakan untuk begitu sekarang. Dan maksudnya menurunkan ego sendiri. Iya, kalau kan? enggak gue terlalu ego, maksudnya terlalu yang dulu gengsi banget. Gue apapun gue bisa bayar sendiri gitu loh. Gitu. Dia yang selalu encourage gue. Lo minta sama gue nggak apa-apa lo, gitu bilang gitu. Lo kan laki lo, gitu. Sweet banget kalau kayak gitu. Berarti kan istilahnya secara nggak langsung dia mau ambil andil dalam kehidupan Bunda kan. Iya. Nah, tapi sekarang banyak banget wanita single yang sudah mapan secara pekerjaan dan finansial. Tapi akhirnya tolak ukur mereka tuh untuk menjadi pasangan tuh jadi tinggi banget karena ingin mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dirinya secara finansial. Pasti dong. Akhirnya susah banget dong dapat jodohnya. Ya. Nah, kalau misalnya tanggapan Bunda tuh kayak gimana kalau kayak gini? Ya secara logikanya gini ya, perempuan itu kan misalnya aku mendapatkan 100 itu. Ya masa sih gue dapat orang pacaran yang cuma dapatnya 20. Yang ada gue nambahin gue beban dong ya kan gitu loh. Ya kita pasti akan banget lagi ya. Misalnya gue bilang realistis lah istilahnya. Realistis. Minimal kita cari pasangan yang sekufu. Sekufu itu kan satu level ya misalnya. Oke, levelnya tuh bisa bukan berarti harta ya. Bisa jadi misalnya segini, laki gue pendapatannya 100 kali lipat di atas gue. Gue mungkin agak jauh di bawahnya. Apakah sekufu? Oh ya, gue jawab gini, mungkin dia kaya harta, gue kaya hati. Beda kayaknya gitu loh. Mungkin gue punya kesabaran yang lebar, mungkin kebijaksanaan yang luas ya kan. Itu bisa jadi levelnya sekufu tuh. Jadi, nggak mungkin seorang logikanya kalau kita pengen bebannya juga nggak mau nambah beban kan. Secara gue udah sendiri. Udah pasti punya trauma yang dulu. Ini kita ngomongin single woman nih, belum kawin berarti ya? Single woman belum kawin ya? Kalau belum kawin kan dia udah ngerasa bahwa gue bahagia dengan hidup gue, nggak ada yang ngatur gue bisa membayarin apapun yang gue butuh, ngapain gue butuh cowok gitu kan? Apalagi kalau misalnya ada pasangan, otomatis kan kita mau nggak mau diatur ya. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan laki-laki tuh merasa dirinya lebih daripada perempuan. Benar. Maksudnya laki-laki tuh ngaturnya tuh, padahal cuman kalau di agama Islam cuma dikasih 1 derajat doang lebih tinggi. Tapi 1 derajatnya dipakai udah kayak tinggi banget gitu loh. Padahal cuma dikasih 1 derajat doang lebih tinggi dari perempuan tuh. Tapi udah kayak seakan-akan udah seenak-enak jidat kan. Nah itu mungkin yang ketraumat, budaya di Indonesia ini kan laki-laki tuh kayak di atas banget kan gitu loh. Sementara kalau di budaya di orang bule kan beda. Lebih ke equal. Iya, sama-sama kita 50-50 lah ya. Tapi nggak enaknya emang 50-50 sih. lo gue nih, duit gue gitu kan. Nah, itu dia mungkin yang membuat orang-orang Indonesia agak takut punya pasangan, takut diatur. Karena begitu kita diatur, atau gini, takut kita dibayarin terus. Kalau begitu kita dibayarin terus, nanti kita diatur. Terus seenak jidat dia ngatur-ngatur kita. Padahal kita udah biasa semuanya ngatur sendiri gitu kan. Iya benar-benar juga. Itu sih. Ya berarti udah balik lagi ya. Ya kalau mau ini ya minimal nggak usah diatur banget tapi saling mengerti lah ya. Iya. Tapi susah sih ngomong sih gampang ya. Ya kebetulan kalau memang alhamdulillah aku dapat pasangan yang sekarang tuh yang dia bisa menghargai perempuan, dia bisa menghargai pasangannya.
dengan tidak merubah pasangannya menjadi orang lain. Makanya Bunda bisa nyaman akhirnya memilih untuk Menikah. menikah. Karena dia tidak merubah karakter gue, dia tidak berusaha membuat ego gue kena dengan dia mencoba bayar-bayarin gue gitu ya. Ya oke, akhirnya sekarang gue yang malah mau untuk minta uang ke dia. Kalau dulu kan nggak mau. Nah, misalnya kalau kita ngomongin Bunda Maya pasti nggak lepas dari Al Eldul kan. Apa kabar sih mereka? Kalau misalnya anak-anak nih lagi pada sibuk ngapain? Anak-anak sekarang semuanya alhamdulillah udah mandiri ya, udah bisa cari uang sendiri semuanya. Paling kecil umur berapa tuh ya, Bu? 23. Oh my god. Udah gak kecil saya. udah apa ya, mereka udah punya Kehidupan masing-masing. Ya, udah punya kerjaan masing-masing gitu. Udah nggak sebagai orang tua juga aku juga bisa traveling sama suamiku sendiri ya kan. Anak-anak pun bisa berbahagia mencari kebahagiaan di luar bersama orang tua ya kan gitu. Jadi sekarang mereka maksudnya udah nggak ada sama sekali yang bergantung sama Bunda. Alhamdulillah sih enggak sih. Oh, Ya udah pada kerja semua ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sekarang udah bisa mandiri lah gitu lah. Pasti sebagai orang tua ada kebanggaan tersendiri ya? Ya iya dong, pasti. Karena kebahagiaan seorang orang tua kan bagaimana caranya membuat anaknya itu mandiri kan sebenarnya kan. Iya, betul. Selain membuat anak itu menjadi soleh, kedua kan adalah menjadi mandiri ya kan gitu loh. Karena anakku laki-laki kan menjadi kepala rumah tangga yang akan menafkahi anak dan istri. Nah gimana caranya kita kan harus menjadikan mereka supaya mereka mandiri secara finansial supaya mereka bisa menafkahi anak istrinya kan. Itu kan PR terberat dari orang tua yang punya anak laki-laki kan. Tanggung jawab. Kalau anak perempuan kayak iya mah enak dibawa laki-laki udah bye gitu kan. Dibawa nikah kan nanti. Iya dibawa nikah kan, tapi kayaknya aku selalu mikir juga maunya anak-anak aku tuh bisa mandiri sendiri, Bun. Iya, it's okay. Maksudnya tapi di zaman yang sekarang gitu. Tapi kan perempuan itu kan lebih kalau di mindset gue bahwa mindset di sini kan perempuan itu kan pasti nanti akan ada waktunya mereka tidak bekerja pada saat mereka hamil, betul, melahirkan, ya kan? Ada masa-masa di mana mereka akan berhenti tuh. Nanti baru mulai lagi gitu. Nah, tapi Bunda boleh nggak kasih bocoran? Kira-kira di antara Eldul siapa nih yang akan duluan menikah? Ya kalau yang udah punya pasangan ya Dul ya, yang udah punya pasangan ya, maksudnya punya pasangan yang udah kayaknya udah serak gitu. Kalau yang 2 biji kan masih nggak jelas tuh ya, El sama El ya. Masa sih? Tapi kan kalau tentang berita yang lagi hot sekarang ini bener gak sih Bun? Yang mana tuh? Yang soal adanya video Echa jalan bareng sama Rumi. Ya itu kan selama gue tanya anak gue lu gimana gitu, oh berteman gitu, ya udah, ya gue percaya dia berteman gitu aja kan, percaya aja. Berteman gitu. Tapi mesra gue nggak tahu. Kan berteman gitu. Tapi Bunda tuh orangnya open minded gitu nggak? Oh gue sangat terbuka ya sama anak-anak karena maksud gini, anak-anak mau sama siapa aja tuh gue nggak terlalu pusing sih karena yang menjalani kehidupan mereka, yang bahagia gitu ya mereka. Gue nggak mau terlalu ikut campur karena ya mereka yang jalanin kok. Kalau mereka nggak happy pasti mereka akan pisah-pisah sendiri kok nanti gitu loh. Tapi kalau misalnya lagi ada berita tiba-tiba tentang anak-anak nih kan, anak-anak Bunda kan semuanya terkenal nih. Nah Bunda tuh tahu nggak sih gitu, kayak misalnya kalau lagi ada gosip apa gitu, Bunda yang tahu sendiri atau anak-anak yang kasih tahu atau mungkin asisten Bunda yang ngasih tahu gitu? Enggak sih, gue udah tahu sih. Pasti ya. Oh udah tahu? Udah tahu duluan sih. Jadi anak-anak kadang-kadang menceritakan sih, ini nih, aku lagi deket sama ini nih, gitu. Misalnya gitu. Tapi yang pastinya mereka udah cerita duluan langsung ke Bunda. Bunda? Cerita. Jadi kalau aku baca berita di ini, cuman yang tahu bener enggaknya kan cuman gua. Nah berarti kita tahu nih mestinya. Kita kan langsung nanya nih sama Bunda ya. Jadi sebenarnya ada hubungan spesial nggak sih antara El sama Echa nih, Bun? Ngomongnya masih temen ya. Ngomongnya masih teman ya. Teman tapi mesra gue nggak tahu. Iya benar juga ya. Tapi maksudnya gini, kan kalau sampai ini kan teman, tiba-tiba mesra, tiba-tiba benar jadian itu, kalau Bunda ada nggak sih mikir kan, karena kan hubungan mereka kan ya beda agama gitu. Jadi kalau Bunda tuh gimana tanggapannya? Ya gini, kalau gue ngomongin agama kan sensitif ya. Cuman yang setahu gue tuh akan kembalikan lagi. Yang gue tahu ini, gue emang bukan ahli agama segala macam. Tapi kayaknya gue pernah baca di Al-Maidah ayat 5 bahwa laki-laki Islam
bersama ahli kitab tuh boleh menikah. Nah, tapi kan itu kembali lagi ke pendapatnya masing-masing ya kan. Kalau nggak salah di Al-Maidah ayat 5 tuh, gitu. Nanti langsung tolong edit. Ya, kita nggak mau bahas itu ya. Biar netizen sendiri yang pusing sendiri mikir. Nanti ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, ada yang bilang ini, ada yang itu. Terserah. Gitu. Yang penting kan kalau misalnya sebagai bunda kan maunya anaknya happy dong. Ya. Cuman gue akan bilang begini nanti, kamu siap nggak seandainya nih, gitu ya. Kalau misalnya ayat Al-Maidah ayat 5 nih diterima nih, gitu. Kamu siap nggak kira-kira kalau kamu nanti punya pasangan yang cara doanya berbeda. Kamu siap nggak kalau anak-anak ada yang berbeda ikut kamu, ada yang berbeda ikut istri ya kan? Kita sesama satu pasangan satu syariat aja, syariat atau satu cara gitu. Itu aja kadang-kadang berpisah. Ya, betul. Apalagi yang berbeda syariat gitu. Gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya namanya jodoh ya. Kadang berbeda pun bisa akur sampai meninggal. Kadang sama pun bisa pisah di tengah jalan. Jadi kita nggak pernah bisa ngejudge segala sesuatunya gitu. Wah, berarti bunda emang orangnya open minded banget ya. Yang penting anak-anak bahagia, yang ngejalanin juga anak-anak gitu ya. Dan kan? gue akan kembalikan lagi tadi itu ke Al-Quran, ke Al-Maidah ayat 5 itu tadi gitu loh. Tapi bunda pernah ketemu langsung nggak sama Echa nih? El udah ngenalin belum? Gue sih pernah, justru waktu pertama kali kita ketemu bareng sih sama Echa ini, kita malah gimmicknya itu adalah ini mau dijodohin nih, ini mau dijodohin nih gitu loh. Padahal itu sebenarnya enggak, itu bener-bener yang udah bener-bener kita di TV aja lucu-lucuan ya kan gitu. Oh, malahan jadinya jadi teman beneran jadi gitu. teman. Gue juga jadi teman sekarang nih. Teman apa temen nih? Gue masih goda-godain gitu sih gitu. Oh, berarti masih jawabannya teman ya, masih jawabannya teman. Teman tapi mesra kita nggak tahu. Ya, nggak apa-apa lah ya kan. Ember. Selagi muda ya udah. Iya, betul. Nah, ini ada yang video viral nonton konser bareng El sama Echa itu. Bunda tahu nggak kalau misalnya mereka mau nonton bareng? Kayaknya tuh El nonton rame-rame tuh kayaknya ya. Nonton rame-rame? Nonton rame-rame sih tuh. Tuh, nonton rame-rame. Oh. Ya kadang-kadang yang terupload kan yang berdua aja. Ya mungkin masuknya berdua, tapi di situ kan ngumpul bareng teman gitu kan. Ngumpul bareng teman gitu kan. Iya. Udahlah. Ya udahlah ya. Lu ya kayak nggak bisa ngeliat anak gue seneng. Iya. Ini videonya tuh maksudnya mereka tuh yang ini loh, Bun, yang ini gitu. Ini kan yang kelihatan berduanya, tapi kan ada foto lagi yang lainnya bertiga atau berempat loh kalau nggak salah. Tuh, berarti Bunda tuh oh iya kan temen tapi mesra kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu berteman ya kan, berteman tapi gue juga nggak tahu. Iya. Lu nggak pengen anak gue seneng apa gimana sih? Iya. Biarkanlah gitu ya kan. Ya kemarin juga Rumi juga menang tinju lawan Jeffrey Nicole. Gimana sih perasaan Bunda saat tahu El tuh memutuskan untuk tanding tinju? Oh, gue agak ngeri sih ketemu Jeffrey ya, karena kan Jeffrey itu kan sempat dilatih sama pemain Hong Kong atau Korea, gue lupa. Waktu itu dia mau main film LSPK gitu. Kebetulan juga waktu itu suami gue yang jadi sponsornya kan. Dia dilatih sama pemain tinju profesional yang dari luar negeri gitu. Terus gue agak jiper gitu kan. Waduh, ini dia udah lebih dilatih sama pemain profesional yang di luar negeri kan. Agak jiper sih gue. Waduh, El ini kayaknya lawannya tangguh nih ya kan. Terus? Nah, itu kan kebetulan kan terus datangin lagi pelatih yang lain. Ya otomatis kan Jeffrey pasti berlatih ya. Cuma pas gue ketemu Jeffrey itu kita ngomong sampai ketawa tuh gitu. Lu sih Jeff, lu kan ibunya Jeffrey juga pergi umroh. Sebelum tanding itu ibunya Jeffrey pergi umroh, aku juga pergi umroh. Ini dua-dua ibu sama-sama berdoa nih untuk kemenangan anaknya dong. Iya, sama-sama di tempat yang suci nih kan. Cuma Jeffrey lupa kemarin, aku udah ngomong juga di depan Jeffrey. Lo lupa kalau El tuh punya 3 ibu. 1 ibu kandung, 2 ibu susuan, ketiga ibu tiri. Jadi doanya lebih banyak ibunya daripada ibu Jeffrey. Kita ketawa ngakak bahas itu kemarin gitu loh. Ya ampun, tapi kalau misalnya nanti El tanding tinju lagi, Bunda ngizinin lagi Kita sih kemarin udah ngomong ya bahwa udahlah mendingan kamu jadi promotor aja. Toh kemarin tuh kan acara tinju yang kemarin itu kan emang dia yang bikin bersama Rans ya kan. Tapi emang dia beneran mau atau? Gue bilang lu janganlah rusak badan lo ya kan. Kalau sudah gitu sok-sokan mau nggak pakai headgear lagi. Headgear sorry. Oh. Headgear tuh mereka sok-sokan nggak mau pakai itu. Gue bilang janganlah. Biar bagaimanapun kan lo bukan pro. Gitu. Udah gitu mau nantangin Aska pula. Aduh, itu lagi gua ngeri. Berarti ini sekarang udah nggak dapet izin ya? Enggak lah, kalau sama Aska takut gue dia profesional soalnya dilatih bener dari kecil. Gue jangan. Gue maknya takut sama anaknya Dedi beneran gitu kan. Kalau sama yang lain masih ngizinin lah ya? Kalau yang lain oke lah. Kalau Aska kan memang dilatih dari kecil gitu. Oh kan. iya, bener juga. Takut gue. Karena anak gue ada
penyok sedikit di mana di sarafnya terus tiba-tiba stroke di masa tua kan gue nggak mau gitu kan. Iya bener juga kan. Mendingan aduin aja Aska sama siapa, lu cari duitnya kan gitu kan. Oh iya bener itu lebih cuan ya Bun. Lebih cuan itu kayak kan. Tapi di antara Al Eldu siapa nih yang paling sering curhat sama Bunda? Yang paling sering curhat ya, rasanya mereka sih banyak kalau lagi sesuatu misalnya ngapain tuh, kalau nggak penting-penting dia nggak curhat, tapi kalau hal yang penting-penting tuh mereka banyak curhat sih. Yang pasti tetap dekat ya. Tetap dekat, pasti ada beberapa hal yang mereka curhatin sama gua gitu. Terus kalau misalnya udah gede nih, mereka kalau ketemu Bunda tuh kayak ada love language-nya kayak gimana? Peluk lah. Oh gitu, walaupun Anak-anak udah gede. masih cium bibir ya, gue dimarahin netizen kok sama anak cewek yang dicium bibir. Lihat anak-anak gue terserah gue dong, gue bilang gitu. Iya netizen, tapi mereka nggak malu gitu kan? Katanya Enggak. banyak ada yang bilang malu gitu. Enggak. Gue sama anak gue langsung ketemu, langsung gue peluk. Kadang-kadang belum jidat, pipi, ini gitu kan. Kan buat anak kecil lagi Bunda gini kan nggak boleh, nggak pantas lah cium-cium bibir segala macam. Iya anak-anak gue terserah gue. Ntar kalau gue mati juga yang mandiin mereka juga gitu kan. Bukan neti ya? Bukan netizen gitu kan. Aduh, ini seneng nih aku kalau ngomongin kayak gini, open minded. Jadi kayak orang mengerti ini kan sebagai. Nih kalau gue ibu, misalnya ya. nih ya, gue sakit, terus gue harus dimandiin sama mereka. Nih di rumah sakit gue misalnya udah pikun nih tiba-tiba. Iya, Yang mandiin siapa? Ya anak gue lah. Iya juga, bener juga. Ya Gimana emang bener dong? juga. Aduh, tapi tentang Al nih, kan banyak netizen yang beranggapan Al itu kayak playboy lah karena gonta-ganti pacar. Tapi kalau menurut Bunda kayak gimana? Enggak, dia orangnya tipenya satu sih, satu ya satu. Ya kalau misalnya udah berakhir ya masa dipaksa gitu kan ya. Ya satu sih, dia alhamdulillah nggak pernah menduakan ya, gitu sih. Yang tahu kan gua. Iya betul, yang pasti. Ya. Tapi kan kita nggak perlu ngomong ke netizen seperti apa, karena bukan tanggung jawab gue untuk ngasih statement ke netizen. Klarifikasi gitu ya Klarifikasi Bun. kan iya lah buat kita. Biarin aja mereka menebak-nebak buah manggis ya kan. Kalau mereka mau fitnah silakan, dan sudah mereka sendiri juga. Yang penting anak Bunda kan udah pada strong semua kan, udah ngerti udah lah ya. kebal. Dari kecil kena media segala macam, anak-anak udah terserah deh gitu loh. Udah belajar dari Bunda, Dari udah kebal. bapak ibunya udah ibaratnya udah punya nama ya kan. Bapak ibunya dari pemberitaan yang enggak, mereka udah terbiasa dengan itu. Jadi mereka apapun dinomongin netizen kayak mereka nggak habis pusing gitu loh. Kalau Bunda Maya biasanya sering kasih wejangan nggak sih kalau ketemu mereka? Seringnya kayak misalnya gini, apa ya, kayak anak-anak sekarang gue push untuk beli rumah. Ya, lu beli rumah lah gitu loh. Ya gue tahu anak-anak ini sebenarnya kan kalau dibilangin dari bapak ibunya juga udah ada gitu kan ibaratnya kan. Tapi kan lumayan buat tabungan lo gitu kan. Lagian lo kalau misalnya mau kawin ntar udah punya rumah sendiri lah gitu kan. Benar, investasi. Gitu. Toh kita punya rumah juga sebenarnya bisa kita kasih gitu kan ke anak-anak. Tapi kalau lebih enak kan beli rumah sendiri. Walaupun suatu saat seandainya mereka, udah deh gue gak usah beli rumah, mendingan uang rumah gue buat modal kerja, rumahnya punya Bunda aja deh. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Toh nggak ada kewajiban kita untuk beli rumah hari gini ya. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang lebih mendingan gue ngontrak, uangnya buat gue puterin jadi bisnis modal gitu kan, modal bisnis gitu kan ya. Ada juga yang seperti itu kan gitu loh. Iya, selama Bunda masih ada rumah, mereka masih bisa tinggal gitu. Ya udah. Kayak misalnya gini si Dul gitu. Dul, nanti kalau kamu kawin, Tisa mau nggak ya tinggal di rumah sini ya gitu loh. Karena Bunda kan di apartemen gitu kan. Ntar yang tinggal di rumah ini siapa sendirian ya kan. Kalau lo nggak ada kan siapa gitu loh. Soalnya rumah kadang kalau misalnya nggak ada yang tinggalin juga jadi rusak ya kan. Benar Bun. Nanti takutnya netizen bilang, wah nggak mandiri dibeliin sama orang tua. Ya itu kan nasib anak gue. Nasibnya cari rumah lah gitu kan. Iya benar juga. Kan nggak bisa nyamain antara kebahagiaan gua sama kebahagiaan lo, nggak bisa disamain. Betul, bener. Nah kalau misalnya Al Eldu kan udah dewasa, ada nggak sih ketakutan apa ketika mereka besar gitu? Ada nggak Bunda yang kayak takut mereka gimana ya ntar kalau udah gede gitu? Oh enggak sih, mereka cowok semua. Gue kan, selalu doa sama Tuhan gini, ya Allah, aku titipin anak-anakku kepadamu. Tolong jangan ada kasus hukum ya Allah. Itu males urusan itu kayak gitu kan. Jangan ada kasus hukum ya Allah gitu kan. Pokoknya berikan rezeki yang halal, yang berkah ya kan. Berikanlah mereka pasangan yang emang jodohnya mereka, yang benar-benar bisa saling membahagiakan, bisa saling membawa rezeki masing-masing, bisa saling membawakan keberuntungan, yang sama-sama nasibnya baik, yang sama-sama saling support, yang sama-sama cinta sama orang tuanya. Jadi sama-sama saling mendukung lah gitu loh.
Detail kalau doa say. Panjang ya, Bu. Ember, apalagi anak cowok ya. Aku cuma bilang, jangan ada kasus hukum ya Allah. Udah tolong jaga gitu. Ampun, jangan sampai ya. Iya, gitu loh. Nah, kalau misalnya nanti mereka nonton nih, ada nggak yang Bunda mau sampaikan ke Al Eldul? Yang pasti anak-anak ini enjoy aja. Menikmati proses dalam journey itu apa journey itu apa ya bahasa Indonesia ya? Perjalanan kehidupan. Enjoy aja. Semua manusia itu nggak mesti harus di atas. Kadang-kadang kita bisa di bawah gitu. Karena juga perjalanan hidup. Nikmati aja prosesnya. Terserah orang mau bilang baik dan buruk, toh yang menilai Tuhan. Tapi buat Bunda, tetaplah kalian berbuat baik. Itu penting banget. Kalau kita tiba-tiba kita jatuh gagal itu wajar. Mau netizen bilang apa, bodo amat, nggak usah dipeduliin karena manusia semuanya pasti pernah mengalami jatuh bangun. Jadi enjoy the process, nikmatin proses kehidupan dan semua kehidupan pasti ada hikmahnya, hikmah baik dan ya baik buruknya pasti buat pembelajaran lah gitu. Amin. Nah kalau misalnya buat Tisha. Oh, Tisha ya kalau Tisha kan udah kalau dulu kan udah ini confirm gitu ya. Iya. Aku suka Tisha loh. Tisha tuh anaknya orangnya sederhana, keluarganya baik, anaknya nggak neko-neko. Aku seneng. Terus anaknya nggak nuntut yang macam-macam. Dia juga pekerja keras, kayak aku juga ya gitu loh. Jadi Tisha sih, aku seneng. Aku terima kasih sama Tisha yang mau menyayangi anakku. Wah, aduh. Terima kasih ya Bunda udah mau datang di Curhat Bunsar. Dan salam juga buat Al Eldul dan Mas Irwan. Ya, sama-sama. Aduh, terima kasih juga buat teman-teman yang udah pada nonton, sayang-sayang aku. Dan kalian bisa komen di bawah kira-kira mau bintang tamunya siapa lagi ya. Dadah.